Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Diugan Ramadan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan atau membahas tentang Ethernet channel, dan saya akan memberikan alur praktikumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjelasan Ether channel. Yang kedua, kenapa kita belajar Ether channel. Dan yang ketiga, kita akan mendemokan di Cisco Packet Tracer. Dan yang keempat, kita akan mengulas materi. Yang pertama, penjelasan Ether channel. Apa sih penjelasan Ether channel? Secara singkatnya, Ether channel itu kita mendemonisasikan dari misalkan kabel 1, kita mengualisasikan yang ada terhubung di suatu switch. Dan Ethernet channel ini yang melogikakan atau memvirtualisasikan bahwa yang terhubung itu hanya satu, walaupun secara fisik itu yang terhubung 3. Nanti akan lebih jelasnya kita akan melakukan praktik atau mendemokan di Cisco Packet Tracer. Mungkin itu saja penjelasan Ether channel, yang intinya seperti itu. Kenapa kita belajar Ether channel? Karena untuk setiap benda terhubung ke switch itu membawa bandwidth, dan ketika kita akan membawa 3 kabel yang akan terhubung ke switch itu terhubung selesai boleh saja ya, karena nanti akan diblok oleh spanning tree. Karena dari itu kita butuh namanya Ether channel. Kita juga harus bisa belajar Ether channel ini. Ya, kan langsung saja kita akan menjelaskan di Cisco Packet Tracer. Kita buat baru. Di sini kita mempunyai 2 switch. Jadi kita mempunyai koneksi. Nah, di sini sudah kita buat 3. Nah, di sini kita sudah membuat 3 kabel yang di dalam isi dari kabel ini ada berwarna orange. Jadi berwarna orange ini seperti yang sudah kita buat video kemarin, spanning tree, yaitu memblokir apa saja yang ingin masuk ke dalam switch. Jadi ini kegunaan kabel yang berwarna orange. Maka dari itu kita butuh yang namanya Ether channel. Di Ether channel ini kita bisa melakukan disable. Dia bisa memvirtualisasikan bahwa maka dari itu kita butuh yang namanya Ether channel. Ether channel ini kita bisa melakukan idem disable spanning tree. Dia bisa memvirtualisasikan bahwa 3 kabel ini menjadi satu, yang namanya PO atau Pop Ether channel. Nanti saya akan bahas untuk memvirtualisasikannya. Itu mungkin untuk analoginya seperti itu. Kita akan mengkonfigurasikan Ether channel. Kita akan masuk ke switch. Kita masuk ke CLI, enable terminal. Oke, di sini masuknya lagi kita lagi FA0, FA01, FA03. Range FA 1 sampai 3. Kita mode terang, switch port. Setelah itu kita lihat
group. Oke. Ketika sudah, kita akan masuk ke mode. Kita ulangi. Group 1, mode, tanda tanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas LHCP dan saya jelaskan dulu. Jadi di touch channel itu ada yang namanya LACP. Selanjutnya ada PAGB dan L2. LACP ini itu open standard, jadi untuk Cisco atau yang lain itu bisa menghubungkan data channel menggunakan LHCP ini. Untuk PGB ini dia adalah Cisco saja, jadi untuk PGB ini khususnya untuk Cisco. Untuk L3 layer 3 di sini itu open standard, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan LHCP, PGB, dan layer 3. Saya akan menjelaskan dulu tentang LHCP ini. Kita masuk lagi. Channel group. Terus sampai 6. Satu mode. Oke. Di sini kita akan menggunakan LHCP. LHCP dulu. Selanjutnya di sini LHCP ini memiliki dua mode, yaitu aktif dan pasif. Dimana kalau aktif itu dia mengajak dan pasif itu menunggu. Dimana ketika ether channel itu bisa terjadi ketika aktif dan aktif itu bertemu, dan aktif bertemu dengan pasif itu bisa, dan yang tidak bisa itu pasif bertemu dengan aktif. Pasif bertemu dengan pasif. Intinya kalau menggunakan LHCP itu bisa terjadi ketika ether channel itu aktif bertemu aktif, aktif bertemu pasif. Kalau pasif bertemu pasif itu tidak bisa.
mungkin kita bisa setting dulu seperti ini. Jika sudah seperti ini maka sudah berhasil menggunakan LACP. Kita akan konfigurasikan yang kedua. Selanjutnya range FA ini 1 sampai 3 juga. Ketika sudah, kita switch port mode sound. Ketika sudah mengaktifkan mode sound, kita aktifkan channel group mode Jadi ini kita membuat grupnya yang udah kita setting di switch yang pertama. Jadi kita membuat grup 1. Oke, ketika sudah berhasil kita lihat lagi. Nah, kita buat aktif. Karena kita coba karena tadi udah aktif, kita coba pasif. Karena tadi saya menjelaskan untuk aktif dan pasif itu bisa, dan yang tidak bisa itu pasif dengan pasif. Klik. Oke, sudah berhasil. Oke, maka di sini akan hijau semua karena ketika kita menggunakan tanda channel ini tidak dilakukan yang namanya blocking. Karena tadi itu ada berwarna orange 2 dan sekarang tidak berwarna orange lagi karena tidak ada yang namanya blocking. Karena sudah menggunakan ether channel LACP. Coba kita lihat. So, ether sama. Nah, sini ada grup 1, channel grup 1, dan PO1 nya adalah port 1. Nah, LACP nya ini adalah singkatan dari S ini adalah layer 2 dan U ini adalah in use ya. Dan yang artinya ini adalah layer 2 dan ini seperti itu. Dan ini saya menggunakan protokol LACP. Dan di sini ada FA01 sampai FA03 yang kita masukkan tadi. Dan P ini adalah tadi import channel. Artinya port ini adalah aktif seperti itu. Itu adalah untuk mengkonfigurasikan menggunakan LCP. Kita lihat lagi. Kita lihat di sebaliknya. Nah, maka di sini kan sama seperti yang di samping, grupnya 1, port channel 1, protokol LACP dan FA nya sampai FA3. Ketika kita sudah menggunakan konfigurasi ether channel dari kedua ini, mengkonfigurasikan ether channel seperti ini, jadi bandwidth yang di bawah itu adalah 300 300
bandwidth yang dibawa itu adalah 300 berapa ya, karena setiap kabel ini adalah 100 MB, maka dari itu untuk 3 ini ada itu membawa 300 MB. Oke, seperti itu cara mengkonfigurasi data channel. Coba kita testing. Coba kita buat koneksi. Seperti ini. Kita setting IP-nya. Kita akan berinteraksi. Info guys, coba kita mulai ulang. Oh sorry guys, 1 92 168 titik 2. Coba kita mulai berinteraksi ulang. Apakah berhasil? Oke, maka ini berhasil. Coba PC 2 ke PC 1. Oke, maka di sini sudah berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan praktikum menggunakan Keyscope Packet Tracer. Apabila ada kesalahan yang masih belum saya perbaiki, mohon maaf, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.